Satu itu penting, tetapi dua sempurna. Ini bukan teka-teki, tapi betul. Satu itu baik, satu itu bagus, satu itu penting, tetapi kalau kedua-duanya itu baru sempurna. Ibu bapak, apa yang paling membedakan ibadat gereja Katolik dengan ibadat gereja Kristen bukan Katolik? Saya tahu bapak ibu tahu, tapi malu mau bilang. Atau yang lain tahu dulu, tapi sekarang sudah lupa. Apa yang paling membedakan ibadat Katolik dan non-Katolik? Gampang. Kalau kita masuk sebuah gereja, lalu kita lihat ada meja sabda dan meja altar, itu gereja Katolik. Kalau kita cuma lihat ada meja sabda tanpa meja altar, itu bukan gereja Katolik. Kenapa? Ibadat gereja Katolik terdiri dari dua bagian penting: pewartaan sabda, meja sabda, dan pemecahan roti tubuh dan darah Kristus melalui meja altar. Sementara di gereja lain hanya ada meja sabda. Mungkin sekali setahun ada meja perjamuan. Dari mana kebiasaan gereja Katolik merayakan ibadat sabda plus ibadat ekaristi? Dari mana? Masih ingat? Setiap kali Yesus membuat mujizat roti, penggandaan roti, dia mulai dengan pewartaan, pengajaran. Kemudian ambil roti, mengangkat, memberkati, memecahkan, dan membagi-bagikan. Itulah juga yang terjadi pada perjamuan malam terakhir. Sesudah berbicara, berdoa, memberikan wejangan kepada para murid, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecahkan, mengatakan ini tubuhku, ini darahku, lalu membagi-bagikan. Itulah juga yang terjadi tadi pada dua murid Emmaus dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Sepanjang perjalanan Yesus menyertai mereka. Mereka punya masalah, mereka punya kesulitan, mereka sedih, mereka kecewa karena Mesias, harapan mereka sudah mati. Maka mereka putuskan pulang kampung, tinggalkan teman-teman, tinggalkan komunitas, tinggalkan gereja kecil mereka, pulang lebih baik. Di tengah jalan, dengan sedih mereka melangkah menuju Emmaus. Yesus mendekati mereka. Bro, ada apa? Kenapa mukamu panjang, muram, sedih? Lalu mereka mulai menerangkan dengan emosi. Kau tidak tahu, kami kecewa. Yang kami harapkan tidak jadi. Kami putus asa, kami putuskan pulang kampung, habis perkara. Untuk apa lagi kelompok itu? Tinggalkan sudah. Yesus lalu mulai menegur mereka. Kamu lamban, kamu bodoh. Kamu tidak tahu bahwa sudah dikatakan dalam kitab suci bahwa Mesias harus menderita, sengsara, wafat, tapi bangkit pada hari ketiga. Lalu Yesus menerangkan kitab suci dari kitab Musa. Hati mereka berkobar-kobar, tapi mereka belum tahu siapa orang asing ini. Dan mengapa dia menerangkan begitu bagus? Membuat kita seolah kehilangan kesedihan, membuat kita seolah memahami, membuat kita seolah masalah kita terjawab. Tapi mereka belum mampu melihat dia karena mata mereka tertuju pada emosi sendiri, perasaan sendiri, pikiran sendiri, masalah sendiri. Ketika tiba di ujung kampung Emmaus, Yesus pura-pura mau jalan terus. Mereka tahan. Mane nobiscum Domine. Tinggallah bersama kami Tuhan. Hari sudah malam.
matahari terbenam, tidak bagus jalan malam-malam, banyak penyamun, bisa salah jalan. Sudah, tinggallah di sini. Dalam hati Yesus bilang, cocok, baru satu ronde yang saya selesaikan, masih ada ronde kedua. Apa itu? Mari duduk makan. Kita sudah capek, kita sudah lelah, mari duduk makan. Di meja perjamuan Israel tiap malam ada roti dan ada anggur. Yesus duduk dengan segala kemegahan seorang imam agung, mengambil roti, mengangkatnya kepada Bapa, mengucap syukur dan mohon berkat. Lalu dia pecahkan dan bagi-bagikan. Pada saat itu mata mereka terbuka. Ini dia. Hanya dia yang berbuat seperti ini. Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Ketika mata mereka sudah terbuka, ketika mereka sudah mengalami bahwa Yesus menolong mereka dalam kesulitan apapun, dan bahwa Yesus memang sungguh menang atas maut, Yesus menghilang. Selanjutnya, ambil kesimpulan sendirilah kau. Maka malam itu, malam yang gelap itu, malam yang menakutkan itu, malam yang tidak baik untuk berjalan itu, mereka putuskan kembali ke komunitas, kembali ke Yerusalem, kembali ke kelompok, kembali ke gereja mereka yang asli. Mereka tidak takut. Tadinya jalan dengan langkah berat, sekarang seolah-olah terbang, menemui kelompoknya, menemui sahabat-sahabatnya. Teman-temannya bersaksi, kami melihat dia. Petrus ketemu. Mereka juga dengan bangga mengatakan, kami berdua juga. Dia berjalan bersama kami 11 kilometer. Dia menerangkan kitab suci kepada kami. Hati kami berkobar-kobar dan memuncak pada meja kurban. Dia ambil roti, memberkati, memecahkan, dan membagikan. Ibu bapak, perayaan misa gereja Katolik bukan karang-karang, bukan karangan Paus Fransiskus di Roma. Itu memang Yesus yang bentuk. Ibadat sabda, pewartaan sabda dibutuhkan dan dilengkapi dengan perayaan Ekaristi, pemecahan roti dan anggur. Karena itu setiap hari Minggu kita punya kebiasaan ini. Misa dengan ibadat sabda, misa dengan komuni kudus. Apakah dengan tahu ini sudah cukup? Belum. Bagaimana kita telah memanfaatkan bacaan sabda? Bagaimana kita telah menggunakan kitab suci untuk menemani pergumulan perjalanan hidup kita? Bagaimana kita telah setia datang kepada meja sabda, menerima tubuh dan darah Kristus untuk menjadi kekuatan perjalanan kita? Mari kita lihat sejenak bagaimana kita memperlakukan ibadat sabda. Ibadat sabda terdiri dari bacaan-bacaan suci. Bacaan 1, Mazmur antar bacaan, bacaan kedua, lalu bacaan Injil. Isinya apa? Mau menjawab persoalan-persoalan kita, mau memberikan terang, memberikan cahaya, memberikan petunjuk, memberikan peneguhan bagi kita. Rasul Paulus berpesan kepada Timotius, semua yang tertulis dalam kitab suci diilhamkan oleh Allah. Dan kitab suci berguna untuk mengajar apa saja yang benar. Kitab suci berguna untuk mengoreksi, memperbaiki apa saja yang salah. Dan kitab suci akan mengajar kepada manusia apa yang menjadi kehendak Allah. Maka kalau kita datang hari Minggu, ada masalah, ada salib, ada kesulitan, ada pergumulan, ada yang gelap, saya sangat percaya dari 4 bacaan ini termasuk Mazmur, pasti ada satu kalimat yang bisa menjawab, menerangi, memberi petunjuk untuk masalah kita. Sabda Tuhan penuh daya, bagai pedang bermata dua.
Masalahnya, apakah kita dengar baik-baik? Apakah kita rindu bahwa dari sabda Tuhan bacaan pertama, kedua, ketiga, saya akan mendapatkan mutiara, saya akan mendapatkan peneguhan, saya akan mendapatkan jawaban? Atau kita hanya duduk bagaikan kodok? Apakah lektor membaca dengan baik, membaca dengan bagus, mempersiapkan diri supaya sabda Tuhan menggetarkan, membuat berkobar-kobar hati orang yang mendengarnya? Atau cuma sembarang pembacaan dari kitab suci menurut ini? Bagaimana bisa menggetarkan? Bagaimana bisa mengobarkan? Kitab suci tidak cukup cuma kita dengar sekali seminggu. Karena itu tiap hari ada bacaan kitab suci yang sama di seluruh gereja Katolik. Kita bisa dengar, kita bisa baca, kita bisa ikut di YouTube, di Google, sudah ada renungannya juga. Itu semua adalah Yesus yang mau berjalan menemani kita di tengah-tengah pergumulan kita. Bagaimana kita lebih meningkatkan kualitas manfaat sabda Tuhan? Saya anjurkan, hafalah ayat-ayat kitab suci. Satu hari satu ayat. Pilihlah ayat yang bagus, pilihlah ayat yang bisa menolong. Itu akan membantu Anda. Ketika Anda mengalami kesulitan, engkau bisa berkata, Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ayat ini akan menolong. Ketika engkau bingung, utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Aku mengutus Roh Kudus supaya ketika kamu tidak tahu berkata-kata, Rohku akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat ini akan menolong kita untuk tidak putus asa, untuk tidak takut. Jadilah padaku menurut perkataanmu ketika kita menghadapi hal-hal yang berat dalam hidup. Ayo baca bacaan setiap hari. Pilih satu ayat untuk kau hafal, lalu kau send, kau forward kepada seseorang. Kau sudah mewartakan. Mungkin hari itu dia punya masalah dan ayat ini menjadi solusi bagi dia, menjadi kekuatan bagi dia, menjadi Yesus yang berjalan mendampingi dia. Siapa bisa tahu? Bagi yang mendapat kesempatan memimpin ibadat, persiapkanlah baik-baik. Siapkan renungan baik-baik. Jangan asal-asal, jangan karang-karang. Supaya sabda Tuhan sungguh-sungguh menjadi Kristus yang berjalan menyertai umatnya, khususnya yang galau, yang kacau, yang bingung seperti dua murid Emmaus tadi. Kedua, bagaimana kita bisa membuat Ekaristi menjadi lebih berdaya guna, menjadi tempat kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Pertama, siapkanlah jiwa dan ragamu pantas dan layak untuk merayakan Ekaristi dan menyambut tubuh dan darah Kristus. Kalau kau pantas, maka rahmat Tuhan berlimpah-limpah. Kalau kau tidak pantas, jangan harap dapat berkat. Teman-teman, saya mau bilang satu hal. Ikut ibadat sabda itu mudah karena kita cuma duduk dan mendengar. Oh, pastor ini bagus khotbahnya. Oh, pastor ini panjang. Oh, pastor ini boleh juga ada lagu. Bukan itu tujuannya. Itu gampang. Yang lebih susah itulah ibadat Ekaristi. Karena kita bertemu dengan Tuhan. Kalau ibadat sabda kita cuma duduk mendengar, menghadapi Ekaristi kita berlutut, kita bersujud, ada kesadaran, ada sembah bakti kepada Dia yang hadir, yang berkata, ini tubuhku, ini darahku. Siapa makan tubuhku, aku akan tinggal bersama dia. Ini bukan cuma urusan telinga, ini urusan iman, hati. Dan tidak semua orang bisa sampai semendalam itu, hanya di gereja Katolik. Karena mereka mampu mengenal Tuhan dalam pemecahan roti. Siapa makan tubuhku, aku akan masuk dan tinggal bersama dia, dan dia tinggal bersama aku. Waduh, kalau kita sadari hal ini,
Siapa makan tubuhku dan minum darahku, darah anak domba yang telah menebus kamu, dari dalam hatinya akan mengalir air yang hidup. Bukan main, andaikan kita sadar ini, ya Tuhanku dan Allahku. Bagaimana kita membuat Ekaristi lebih bermanfaat? Ketika hosti sakramen diangkat, berdoalah. Jangan cuma tunggu-tunggu kapan mau turun, kapan mau turun. Sebelum komuni kudus, ada waktu teduh, ada waktu tenang. Berdoalah. Yesusku, Rajaku, roti yang turun dari surga. Hatiku terbuka, tabernakelku kubuka, kurindukan Dikau. Tengoklah salah dan tak pantasku, ampunilah. Lihatlah beban yang aku bawa hari ini, berilah jalan keluar. Bukalah hatimu, berdoalah sebelum maju komuni. Sesudah komuni, dia ada di hatimu, dia bertinggal di hatimu, sambutlah dia, welcome him, ucapkan selamat datang. Orang tua dulu-dulu masih ingat, sesudah komuni, apa yang mereka buat di tempat duduk? Mereka menutup mata mereka, mereka berlutut dan berdoa. Mengapa menutup muka? Mereka tidak mau lihat siapapun. Mereka mau bicara dengan Yesus yang ada di hatinya. Mereka mau berbicara, berbisik, ucapkan selamat datang. Mereka mau mengeluh, menyampaikan doa-doa pribadinya kepada Yesus yang sudah bertakhta di tabernakel kecil yang baru. Coba lihat cara kita sambut sekarang. Tidak tahu lagi kiri kanan di muka pastor. Ya. Balik terus lenggang kangkung, rupa baru pulang dari pasar. Aduh, siapa yang kau sambut, siapa yang kau terima? Begitukah caramu? Ambil waktu sesudah komuni, doa pribadi, ucapkan selamat datang, bisikan harapanmu, mohon berkat bagi orang-orang yang kamu cintai. Percaya dia ada di hatiku saat ini. Maka seperti dua murid Emmaus, kamu akan keluar dari gereja dengan berkobar-kobar, menjadi saksi. Maaf, banyak orang Katolik masuk gereja loyo, murung, keluar gereja juga masih loyo, murung. Mereka tidak bertemu Tuhan. Mereka tidak mengalami Tuhan mengobarkan mereka. Mereka tidak mengalami Tuhan berbicara di hati mereka. Maka mereka masuk loyo, keluar juga loyo. Dua murid Emmaus malam itu juga kembali ke Yerusalem untuk bersaksi. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita tingkatkan kesadaran kita bahwa Tuhan mau berjalan bersama kita kapan saja, dalam kesulitan apapun. Dia mewartakan sabdanya. Dari sabdanya kita mendapatkan jalan kebenaran dan hidup, peneguhan. Dan dilengkapi dengan persatuan dengan Yesus sendiri yang masuk dan bertinggal dalam diri kita. Kita diberi semangat baru, kekuatan baru untuk menjadi saksi-saksinya, untuk boleh menemani orang lain yang dalam kesulitan, untuk boleh menjadi sabda Tuhan yang berbicara, untuk boleh menjadi meja Ekaristi yang ikut meneguhkan dan menguatkan mereka. Tuhan tinggallah bersama kami, dan Tuhan tinggal bersama kita lewat sabdanya dan Ekaristi. Bersyukurlah, satu itu penting, tapi dua sempurna. Amin.